Yang pasti, jangan FOMO, karena kalau FOMO itu kadang kita nggak tahu kapan kita harus exit, jadi selalu ketinggalan. Dan pastinya trend is your best friend, follow the trend lah. Trennya misalnya lagi tambang, ya udah kita main di tambang. Kalau trennya udah pindah ke, banking nantinya 2027 mungkin, ya udah ikut itu. Ya paling kayak gitu sih. Oke, itu tipsnya ya. Dan Iya. terakhir, boleh dong kata-kata untuk pasar modal Indonesia, Mbak Rita, ataupun pesan, monggo lah. Ya, semoga pasar modal kita terus berkembang dengan semakin banyak SID, tapi investornya juga yang makin cerdas, makin tangguh, jadi nggak kena badai terus dia langsung pindah, udah nggak mau berhenti main saham. Jadi mudah-mudahan pasar modal kita terus bertumbuh dan dipenuhi dengan investor yang berkualitas dan terus belajar. Tapi kalau secara indeksnya sendiri, IHSG yang kemarin sempat happy banget, kita udah 9.000 Iya. bahkan di level-level yang cukup tinggi Benar. lah. Sementara sekarang kita ya agak drop lagi kemarin Iya. ke 7.000, ke Iya. 8.000. Ini masih mungkin balik lagi nggak 9.000 atau bahkan 10.000 lah yang kita idam-idamkan sejauh ini? Iya sebenarnya sih harusnya untuk menuju angka 10.000 bukan hal yang mustahil ya, tapi memang perjalanan itu nggak akan mudah kalau kita lihat dari mata uang kita yang terus melemah dan kondisi geopolitik yang juga masih belum stabil. Tapi sebenarnya waktu Desember aku udah mention atau aku udah ingetin ke klien-klien aku. Waktu Desember kan udah all time high. Sorry bukan Desember, Januari awal. All time high cepet banget kan, all time high cepet tapi rupiah kita all time low. Nah itu aku udah bilang coba kalau bisa yang udah cuan-cuannya dipetik dulu, masukin ke instrumen pasar modal lainnya atau simpen dulu ke tempat lain deh. Atau belikan apa gitu, soalnya nih aku bilang nih ada yang nggak sinkron. Indeks kita all time high, rupiah kita all time low. Ini berarti kan ada divergen. Divergen itu antara rupiah atau rupiah kita terlalu lemah, atau kita punya indeks ini naik terlalu cepat, apresiasinya terlalu kencang, tapi tanpa didukung oleh fundamental yang terus membaik. Nah itu baiknya mungkin yang cuan-cuan kalian TP dulu sebagian, nanti wait and see. Malah aku masukin, sempat aku masukin cuannya itu ke reksadana pendapatan tetap, karena lebih less risk kan. Iya betul. Jadi yang high risk kita take sebagian, biar nggak compounding, kalau nggak kita makin ganas lagi tradingnya. Nah itu yang sering kita edukasi, udah tinggi ya indeks. Cuman kan kadang-kadang anak-anak muda pikir, ini mau 10.000 gitu kan, dikit lagi nih, kayaknya besok hype-nya itu loh ya, nggak bisa dilawan ya kadang-kadang ya. Oh berarti kalau case-nya tadi ada ketidaksinkronan gitu, sudah harus siap kalau kenaikan itu diimbangi justru dengan jatuhnya yang cepat juga ya? Biasanya akan ada koreksi, tapi koreksinya itu seberapa dalam atau disebabkan apa, itu kita nggak tahu. Dan kapan itu akan terjadi kita nggak tahu. Oke, terus kalau di 2026 sendiri kejadian kayak gitu akan berpotensi ngulang atau justru nanti akan cukup lebih seimbang kenaikan IHSG kalau kita ngarepin ke level yang lebih tinggi? Ini kita masih nunggu dari keputusan MSCI ya, karena ini yang kali ini kan kita kesandungnya karena ada MSCI. Apakah MSCI udah puas nih dengan beberapa langkah-langkah yang disodorkan? Kalau mereka bilang, oke puas, wah udah terbang sih, lanjut sih kalau kayak gitu. Nah itu apa yang harus kita lihat tuh kalau ternyata kita sudah memenuhi dari MSCI, ada yang bisa kita bidik juga dari sekarang? Tetap banyak yang bisa kita bidik. Dikit lah Mbak Rita, dikit apa gitu yang bisa dibidik. Atau yang konstituen-konstituennya MSCI ya? Iya, mungkin balik ke gini, apakah yang diterima itu seperti pembukaan data sampai dengan 1% itu udah cukup. Terus beberapa emiten kan ternyata free float-nya itu masih di bawah yang di required. Nah biasa aku lebih cenderung beli saham yang memang secara free float tuh udah cukup. Jadi nggak perlu pusing lagi nanti mereka harus tambah free float nih gimana, kan ada batasan waktu tuh. Karena mereka harus corporate action lagi segala macam. Itu mungkin nanti. Tapi biasanya kalau yang contoh nih, yang lagi hype sekarang, Bumi, kan free float-nya udah gede banget. Terus masalah CIC sebagai seller yang terus mengganggu nih ya, kan menurut rumor atau menurut prediksi dari agresif dia jualan tuh harusnya udah selesai. Nah menurut aku Bumi itu masih cukup menarik di luar MSCI ya, karena dia akan bertransformasi menjadi 50% batu bara dan 50% non coal. Jadi akan mencoba ke ijo, mungkin kayak dia punya emas yang wolfram itu, terus ada rumor atau udah done ya akuisisi bauksit.
Banyak sekali nih kelihatannya menurut aku, cukup menarik untuk Oke. bumi gitu. Oke, ini salah satunya ya, tapi cukup banyak sebetulnya bisa kita Iya lihat kalau banyak memang banyak. MSCI related tadi, tapi Yes. sarannya mungkin aku bisa ambil jadi Heeh heeh. saran ya, Iya kalau iya. bisa yang memang sudah memenuhi tadi ya Bener secara buat free aku sih, float gitu ya, iya. jadi udah nggak pusing-pusing lagi nanti Bener. ke Nah, depannya. kalau yang belum mencapai Mhm. free float, ya sambil kita lihat Mhm. corporate action-nya apa, apa dia mau Mhm. right issue, ada investor baru. Nah, itu mungkin akan jadi next, target kita untuk Menarik juga masuk. tuh ya untuk bisa kita Yes. pantau, kita Iya. kawal. Nah, kalau Mbak Rita kan pengalamannya udah panjang gitu ya. Mhm. Tadi sempat ketemu klien yang panik juga Bener. gejolak pas kemarin MSCI. Mhm. Lantas kalau untuk secara umum lah yang bukannya kliennya Mbak tapi teman-teman investor di luar Mhm sana, ini mhm. tipsnya gimana nih untuk Mhm. kemudian menghadapi gejolak-gejolak seperti ini? Kalau gejolak kayak gini biasanya sih ya, jangan panik dulu sih. Soalnya percuma kalau udah panik ya mereka akan antri sell, tapi which is antri sell itu di ARB. Percuma kalau antrian begitu panjang, begitu kemakan biasanya kalau ARB kebuka kan cenderung sama kan naik dulu. Mhm. Nah udah kayak gitu, udah mendingan lihat dulu, wait and see, udah tenang dulu baru mikir langkahnya. Kalau kondisi kayak kemarin ya. Mhm mhm. Tapi kalau dalam kondisi normal kita tetap punya trading plan, begitu kita beli kita udah tahu, oh aku mau keluar di berapa, kira-kira aku punya target berapa. Kalau misalnya dia naik terus, nanti lihat lagi, berarti kayaknya bisa mungkin, target yang lebih tinggi. Kalau lihat, bid offer, broker summary itu lumayan membantu sih, sama volume Mmm. transaksi ya. Kalau volume transaksi terus naik dan terus terjaga berarti kan, saham ini masih cukup bagus ya demand dari buyer-nya. Diminati begitu ya di Bener pasarnya bener, ya. iya. Oke, jadi beberapa indikator bisa diperhatikan juga ya. Bener. Jadi cukup banyak dong yang harus dilihat ya oleh teman-teman? Banyak lah, jadi investor nggak boleh males, karena kita menjaga dana kita untuk terus bertumbuh Jangan mau gitu. cuannya aja ya. Bener, nggak ada cuan gampang, cuan itu selalu susah karena katanya duit tuh kakinya cuma 4 ya. Oke oke, jadi memang, banyak hal yang perlu diperhatikan, Iya. lagi-lagi kita nggak boleh males nih teman-teman ya sebagai Mhm. investor rajin-rajinlah baca, Rajin ngeliatin, nonton cek sana podcast sini. ya, podcast The Cuan, biar Podcast The Cuan, cuan. biar cuan juga. Oke, kalau kita lihat kan sekarang Mhm. emiten banyak banget ya Iya. Mbak Rita ya, kita bisa milih dari sekian banyak ratusan emiten lah kalau kita bilang. Iya. Tapi kan modal kita nih beda-beda Mbak. Iya, Ada bener. investor yang baru mau masuk, mungkin dia baru punya 5 juta aja, atau Mhm. punya 10 juta aja, Mhm. atau mungkin say lah 50 juta gitu. Mhm. Itu kira-kira style investasi yang cocok di angka-angka itu menurut Mbak Rita kayak gimana tuh? Masih bisa sih paling, contoh gini, kalau pengen masuk banking, banking itu kan ada biasa yang orang suka sebut kan 5, pilih Mhm. salah satu aja, jadi jangan semuanya dibeli. Oh, oke. Karena kalau di sektor yang sama belinya banyak, nanti sektornya terkoreksi juga koreksi bareng. Jadi kan kita nggak cuma mikir untungnya doang ya, kalau laginya turun, lagi pahit kan juga kita harus jadi, memang jadi investor tuh nggak cuma mikir manisnya, karena, setiap kita berinvestasi ini high risk high return, udah cocok nih, udah high risk high return. Nah, ada pahitnya ada manisnya, jadi kita pikir dulu, satu yang paling oke, misalnya contoh di sektor banking, mana sih yang paling menarik mungkin kalau buat aku saat ini, walaupun aku nggak beli banking saat ini ya, yang, return daripada dividennya paling tinggi, contoh BBNI, karena tahun lalu dia nggak kasih dividen interim. Jadi Oke. tahun ini harusnya udah full nih, Full. paling gede. Nah itu contoh aja, 7% potensial, dividen yield-nya ya, yang BRI kasih paling Oh, oke, gede, tapi kan tahun lalu dia udah nyicil, udah bayar DP nih, udah kasih interim. Jadi potensi tahun ini, 2026 sisa 5%. Jadi mungkin yang kayak gitu kita agak filter juga sih.